Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas ITS dari mata kuliah Statistik Komputasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sawan Laprastia dengan NPM 3 digit terakhir 283. Saya Diki Karnata dari NPM 228. Saya Nesya Putri Amalia dengan NPM akhir 039. Di sini, saya akan menjelaskan bagian full data, reduksi 3K, dan cleaning data. Pertama, pada sheet full data, ini merupakan data mentah yang kami ambil dari situs Kaggle. Di sini terdapat 6 kolom, di mana kolom yang paling kanan merupakan variabel dependent atau target. Sedangkan 5 kolom lainnya, dari A sampai E, di sebelah kiri merupakan variabel independen. Data pada tahap ini belum mengalami proses apapun, jadi masih murni seperti saat pertama kali diunduh dari sumber. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memperlihatkan kondisi awal dataset sebelum dilakukan pengolahan dan pembersihan. Lalu kita masuk ke reduksi 3K. Pada tahap ini kami melakukan proses reduksi data, yaitu menyaring dataset menjadi 3.000 baris dengan 5 kolom variabel independen dan 1 kolom variabel dependen. Reduksi dilakukan agar data yang dianalisis lebih efisien, tapi tetap mewakili karakteristik keseluruhan data asli. Jadi di sini kami memilih data yang relevan dan menghapus bagian yang tidak dibutuhkan agar proses pengolahan berikutnya bisa lebih cepat dan fokus. Setelah reduksi selesai, kami lanjut ke tahap clean data. Tahap ini penting untuk memastikan bahwa data yang akan digunakan sudah bersih dan valid. Ada 2 jenis masalah utama yang kami tangani, yaitu missing value dan outlier. Untuk missing value atau nilai kosong, kami mendeteksinya dengan warna merah. Sedangkan outlier warna kuning. Untuk yang warna hijau ini tidak berpengaruh ke keseluruhan tabel. Nilai kosong tersebut kemudian kami isi menggunakan nilai rata-rata agar tidak mengganggu hasil analisis. Selanjutnya adalah proses pendeteksian outlier. Outlier adalah data yang nilainya terlalu jauh berbeda dari data lainnya, bisa terlalu besar ataupun terlalu kecil. Untuk pendeteksi outlier, kami menggunakan metode IQR atau interquartile range. Pertama, kami menghitung kuartil 1 dan kuartil 3 dengan fungsi Excel sama dengan quartile range A2 hingga A3001.1. Dan untuk kuartil 3 itu fungsi Excel-nya sama dengan kuartil range A2 hingga A3001.3. Lalu kami hitung nilai IQR-nya dengan rumus kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Dari situ kami tentukan batas bawah dan batas atasnya. Untuk batas bawah rumusnya kuartil 1 dikurangi 1,5 dikali IQR. Dan batas atasnya yaitu dengan kuartil 3 ditambah 1,5 dikali IQR. Nilai yang berada di bawah batas bawah atau di atas batas atas dianggap outlier. Nilai-nilai tersebut kami tandai dengan warna kuning, tapi tidak ada outlier. Setelah proses cleaning ini selesai, data sudah bebas dari nilai kosong dan data ekstrim, sehingga bisa dikatakan data sudah bersih dan siap digunakan untuk tahap berikutnya, yaitu clear data. Jadi secara keseluruhan, dari full data, reduksi 3K, dan sampai cleaning data, ketiga tahap ini berfungsi untuk menyiapkan data mentah agar menjadi dataset yang bersih, relevan, dan siap digunakan dalam proses berikutnya. Oke, jadi untuk tahap berikutnya kita akan mengolah data yang udah bersih ke tahap pengolahan data tunggal dan juga data kelompok. Nah, di sini kita tentukan dulu yang pertama tuh rata-ratanya dulu. Sini ada 2 cara, itu dari rumus manual juga rumus Excel. Dimana yang manual kita tentukan dengan menjumlahkan nilai atau value masing-masing data dari rentang awal sampai terakhir, lalu dibagi dengan jumlah datanya. Dimana kita memperoleh yang awal tadi itu 4,95, yang previous score 6959, slip powernya 6,53, yang selanjutnya ini 4,54, 55,43 gitu. Kita samakan dengan rumus Excel, recheck lagi dengan rumus Excelnya. Di sini kita memakai average dalam kurung rentang dari data pertama hingga data terakhir. Kita temukan 4,95, dimana ini sama dengan cara yang manual. Jadi ini berikan bahwa rumus yang kita pakai benar. Lalu selanjutnya median, dimana kita tentukan dulu data yang di tengah. Gimana cara kita menentukannya? Itu kita sorting dulu dari data yang paling kecil ke data paling besar. Gimana cara sortingnya? Kayak gini. Semuanya kita cari yang table hours studied. Ini kita sorting buat mana ya? Nah, seperti ini kita urutkan dari data kecil hingga data yang terbesar. Lalu dari ini kita ambil nilai tengahnya, di mana nilai tengahnya terletak di 1501 sama 1502. Hingga dapat 5, lalu kita bagi 2. Nanti hasilnya akan ketemu seperti ini. Jadi 5. Lalu kita pakai rumus Excel median dalam kurung rentang dari A2 sampai A31. Nah, kita pastikan bahwa apakah benar. Nah, ternyata benar. Jadi kita double cek di sini buat rumus-rumus di dalamnya. Untuk yang lainnya sama sih caranya seperti itu. Jadi kita sorting dulu, habis itu kita ambil nilai tengahnya bagi 2. Untuk selanjutnya, pertama cari modus. Nah, cara cari modus itu kita pakai rumus seperti ini. Nah, di sini indeks itu untuk memasukkan nilai yang ada di rentang A2 sampai A31. Di mana untuk syaratnya di sini kita hitung dulu data yang sering muncul di rentang ini dengan ketentuan ini. Jadi kita tentuin dulu data yang sering muncul yang mana. Habis itu kita pastikan lagi di sini pakai max, data yang sering muncul terbesar, begitu. Nanti kita matching lagi untuk memastikan bahwa yang kita tentukan itu benar lah, begitu. Seperti itu rumusnya. Lalu ketemu 1. Nah, yang di sini kita pakai rumus Excel itu tinggal masukkan mode.sngl dalam kurung rentangnya, gitu. Untuk yang lainnya sama gitu ya. Seperti ini. Oke, untuk selanjutnya itu variansi table. Jadi untuk variansi table rumusnya sum product itu kita menjumlahkan setiap data di rentang ini untuk kurangi dulu rata-ratanya, lalu dipangkatkan 2 dibagi jumlah datanya dikurangi 1. Nah, itu akan mendapatkan nilai 6,7. Nah, untuk rumus Excel-nya yang lebih simpel kita pakai var titik s atau variansi. Untuk yang lainnya sama, caranya sama. Lalu di sini buat standar deviasinya itu ditentukan dengan cara mengakarkan
variansi tersebut. Jadi tinggal akar dari variansi tersebut. Lalu untuk rumus Excel-nya itu pakai stdef, TTS, lalu rentang data kayak gitu. Untuk yang lainnya sama caranya. Lalu yang di bawah ini adalah pengolahan data kelompok. Dari sini kita tentukan dulu kelasnya, yaitu dengan menggunakan 1 tab plus 3,3 log 10 log 10 jumlah data gitu. Sebenarnya ini kelasnya ada 13, tapi gara-gara interval dari nilai minimal dan juga nilai maksimal terlalu jauh, kita persempit lagi menjadi 5 kelas kayak gitu. Lalu frekuensi kita hitung dengan persyaratan yaitu lebih dari batas bawah dan juga kurang dari batas atas. Hitung ini. Lalu frekuensi kumulatifnya, kita dari tengahnya, dan juga hitung meannya itu dengan menjumlahkan dari rentang frekuensi dan juga dari tengah dibagi penjumlahan dari tengah tersebut. Akan ketemu meannya. Lalu untuk modusnya seperti ini adalah batas bawah dari modus atau frekuensi yang paling banyak. Lalu ini K33, ini untuk frekuensinya dibagi dengan frekuensi setelahnya ditambah selisih dari frekuensi yang paling banyak dikurangi frekuensi setelahnya kayak gitulah. Dikalikan 2. Gitu. 2 ini adalah range dari batas atas sampai batas bawah gitu. Polanya sama ya untuk ini ya rumusnya. Lalu ini untuk mediannya. Ini adalah batas bawah dari nilai tengahnya, lalu ini setengah dari jumlah data dikurangi frekuensi kumulatif sebelumnya dibagi frekuensi nilai tengahnya dikalikan range-nya. Lalu untuk variansinya kita pakai sum produk dengan persyaratan seperti ini. Ini memakai frekuensi, tabel frekuensi lalu ini di tengah. Ini juga sum produk lagi dari frekuensi dan ini di tengah dibagi dari penjumlahan frekuensi di angka 2 dibagi dengan penjumlahan frekuensi dikurangi 1. Untuk dengan variansinya lalu standar deviasinya tinggal di akar dari variansi. Untuk semuanya kayak gitu caranya. Sekarang kita akan masuk ke dalam proses selanjutnya yaitu tahapan normalisasi di mana di sini adalah tabel sebenarnya normalisasi. Lalu di kanan adalah normalisasi biner atau 0 dan 1 di mana kita menentukannya yaitu dengan nilai tabel ini ya, dari all studied dikurangi nilai minimal dari tabel all studied dibagi nilai maksimal kurangi nilai minimal dari all studied tersebut. Terus sampai ke bawah sampai ketemu semuanya. Lalu untuk previous code kayak gitu caranya juga sama. Di nilai yang ada di sini dikurangi nilai minimal dari tabel tersebut dibagi nilai maksimal kurangi nilai minimal. Lalu untuk normalisasi yang ini bedanya cuma ini tidak dibulatkan. Lalu yang kiri ini kita bulatkan sehingga ketemu nilai binernya. Kayak itu. Lalu nilai maksimal kayak gini. Lalu ini nilai minimumnya. Oke, mungkin itu dulu dari tahapan normalisasi. Untuk tahapan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bisa, silahkan. Baik, di sini saya Nesya Putri Amalia akan menjelaskan bagian distribusi frekuensi relatif, distribusi frekuensi kumulatif lebih dari dan kurang dari, dan juga distribusi frekuensi relatif lebih dari dan kurang dari. Lalu kita ke distribusi frekuensi dan frekuensi relatif terlebih dahulu. Di sini kita mengambil dari tabel normalisasi yang ada di sheet normalisasi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya yang sebelumnya. Nah, di sini terus kita di sampingnya buat tabel baru untuk menghitung tabel frekuensi dan frekuensi relatifnya. Kita memasukkan nilai 0 dan 1 karena di sini kita menggunakan normalisasi 0 dan 1. Nah, kita masuk ke frekuensi nih. Distribusi frekuensi adalah tabel yang menunjukkan berapa kali setiap nilai atau kelas muncul dalam sebuah data. Jadi di sini kita mencari nilai 0 itu ada berapa banyak di kolom A3, yaitu kolom whole studies. Jadi di sini kita memakai rumus conif, batas range kolomnya itu dari kolom A3 sampai A3002. Nah, ini 0 adalah angka yang kita cari berapa banyaknya, dan kita menemukan 1350. Dan untuk tabel-tabel yang di bawahnya itu dengan rumus yang sama untuk mencari frekuensinya. Lalu kita bergeser untuk frekuensi relatifnya. Frekuensi relatif adalah menunjukkan proporsi atau persentase setiap kelas terhadap total data, dihitung dengan frekuensi dibagi total data. Jadi, kita kan sudah menemukan frekuensi ya di sini. Jadi, frekuensi ini yang H3, ini di kolom H nomor 3, ini dibagi dengan jumlah frekuensi 2 ini. Karena 2 ini kalau dijumlahkan 3.000 ya. Nah, yang kita ambil ini kan 3.000 data. Nah, jadi kita memakai rumus H3 dibagi sum H3, H4. Lalu yang bawah juga memakai rumus yang sama. Lalu semuanya memakai rumus yang sama. Jadi frekuensi itu dibagi dengan 3.000 data. Lalu di sampingnya ini ada diagramnya, distribusi frekuensinya ini yang sebelah sini, yang sebelah kiri, ini diagram distribusi frekuensi. Ini 1350 seperti ini, lalu ini 1650. Lalu sebelah kanannya ini untuk diagram distribusi frekuensi relatifnya. Selanjutnya masuk ke normalisasi antara 0 sampai 1. Jadi di sini kan ada berbagai angka karena ini antara 0 sampai 1. Jadi kita untuk menghitung frekuensi dan frekuensi relatifnya kita harus memakai kelas dulu. Jadi di sini kita menentukan kelasnya terlebih dahulu dengan rumus ini round up. Terus kita menemukan 13 kelas. Jadi kita di tabel baru ini kita bikin tabel, ini ada kelas 1, 2 sampai 13. Lalu kita juga harus menentukan intervalnya berapa. Nah, kita menentukan intervalnya memakai rumus ini. Jadi maksimal dari kolomnya ada berapa data, terus dikurang data paling kecil, data paling besar dikurang data paling kecil dibagi round up ini dibagi 13. Nah, kita mendapatkan 0,077. Jadi antara batas bawah sama batas atas itu kayak bagian tengahnya apa ya ini selisihnya adalah 0,077.
Nah, jadi kita masukkan dulu batas bawahnya 0,000 karena di sini adalah 0 sampai 1. Lalu batas atasnya kita 0,077 yang ini. Terus habis itu di bawahnya kita tulis 0,077, lalu ditambah 0,077 jawabannya 0,154 dan seterusnya. Lalu selanjutnya frekuensinya kita menghitungnya adalah pakai CONIF R3 R3003. Jadi jumlah dari kolom R dari R3 sampai R3003, lalu yang di antara 0,000 sampai 0,077. Jadi ada berapa angka yang ada di antara batas bawah dan batas atas di kolom R ini. Dan kita mendapatkan ada 354. Lalu selanjutnya sama memakai cara itu. Lalu untuk frekuensi relatifnya, sama dengan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ini berarti AC3 ini adalah 354 dibagi 3000. Jawabannya 11,80% dan semuanya yang di bawah itu dihitung dengan cara yang sama. Lalu sebelahnya ini ada diagram data frekuensinya, terus yang sebelah kanannya adalah data frekuensi relatifnya. Oke, distribusi frekuensi dan distribusi frekuensi relatifnya sudah selesai. Kita lanjut ke sheet distribusi frekuensi kumulatif lebih dari dan kurang dari, dan juga distribusi frekuensi relatif lebih dari dan kurang dari. Kita ambil normalisasi 0 dan 1 terlebih dahulu, kita bikin tabel baru, kita masukkan nilai 0 dan 1, lalu frekuensinya kita ambil dari sheet yang sebelumnya aja, lalu kita masuk ke perhitungan DFK lebih dari dan kurang dari, DFR lebih dari dan kurang dari. Oke, nah distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, itu adalah menghitung berapa banyak data yang nilainya kurang dari batas atas kelas tertentu, dihitung dari atas ke bawah. Lalu untuk distribusi frekuensi relatif kumulatif lebih dari, itu menunjukkan proporsi data yang nilainya lebih dasar atau sama dengan batas bawah kelas untuk persentase dari frekuensi kumulatif lebih dari. Lalu untuk distribusi frekuensi relatif kumulatif kurang dari, itu adalah menunjukkan proporsi data yang nilainya kurang dari batas atas kelas, bentuk presentasi dari frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, kita masuk ke perhitungannya. Jadi DFK lebih dari ini, berarti adalah jumlah dari tabel yang ada, tabel dataset yang ada. Dari jumlah dataset yang ada. Jadi dataset kita kan 3000, jadi kita masukkan di sini 3000. Lalu untuk yang kolom selanjutnya, itu 3000 ini dikurang dengan frekuensi paling atas. Jadi 3000 dikurang 1350. Jadi kita dapat 1650. Untuk DFK kurang darinya kita kebalikannya, yaitu kita masukkan frekuensi teratas, itu 1350, nah ditambah frekuensi bawahnya, akhirnya kita mendapatkan 3000. Lalu untuk DFR-nya, ini adalah persentase dari DFK lebih dari. Jadi 3000 tabel L3 dibagi 3000, dapatnya 100%. Dan juga untuk bawahnya tabel L4 yaitu 1650 dibagi 3000. Lalu untuk DFR kurang darinya, itu berarti persennya dari DFK kurang dari. Berarti 1350 dibagi 3000 dan seterusnya semua memakai cara seperti itu untuk menentukan DFK lebih dari kurang dari dan DFR lebih dari kurang dari. Lalu di sampingnya ini ada diagramnya untuk distribusi frekuensi kumulatif lebih dari kurang dari di sebelah sini, di sebelah kiri, lalu untuk distribusi frekuensi relatif lebih dari dan kurang dari ada di sebelah kanan. Lalu untuk selanjutnya, untuk normalisasi antara 0 sampai 1. Di sini kita langsung copy dari sheet yang sebelumnya, lalu kita buat tabel baru. Nah, ini untuk kelasnya 1 sampai 13 sama seperti sheet sebelumnya, intervalnya juga sama, frekuensinya juga sama. Lalu kita menghitung DFK lebih dari kurang dari dan DFR lebih dari kurang dari. Nah, kita mulai dari DFK. Jadi kita mulai dari 3000, lalu 3000 dikurang 354. Itu didapat 2646, lalu 2646 ini dikurang lagi 326, lalu jawabannya 2320. 2320 dikurang 0 tetap 2320, itu sampai selesai sampai terakhir. Lalu selanjutnya DFK-nya adalah kebalikannya, berarti kita masukkan frekuensi tertinggi. Jadi kalau ini frekuensi paling bawah, ini frekuensi paling atas. Frekuensi paling atas ditambah, kalau ini tadi dikurang, ini ditambah 354 tambah 326, 680 ditambah 0 tetap 680 dan seterusnya. Lalu DFR ini adalah persenan dari DFK lebih dari dan kurang dari. Jadi 3000, jadi kita pakai kolom AJ3 ini dibagi oleh total yang ada di sini. Jadi bisa juga langsung pakai 3000 gitu bisa. Tapi di sini kita pakai AI ke 16. Kita dapat 1000 dan seterusnya sama. Lalu untuk DFR kurang darinya sama juga, berarti 354 ini dibagi sama 3000 yang di sini. Atau bisa langsung diketik 3000 juga bisa. Lalu selanjutnya adalah distribusi untuk diagram distribusi frekuensi kumulatif lebih dari kurang darinya ada yang di sebelah kiri. Lalu untuk distribusi frekuensi relatifnya ada di sebelah kanan. Di sini kita bisa lihat titik-titiknya, di sini bagian berapa dan seterusnya. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami presentasikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.